Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rani Novianti, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Australia. Yang kami hormati rekan-rekan semuanya. Baik, pada pagi hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelum melanjutkan ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri. Yang kedua, Saudari Lelawati. Dan yang ketiga, yaitu Saudari Ayumi Sundari. Sebelum menginjak materi datangnya orang-orang Belanda, saya akan menyampaikan latar belakang yang mendorong orang-orang Belanda datang ke Australia. Yang pertama yaitu reformasi gereja. Reformasi yang dasarnya adalah masalah gereja dan keyakinan dalam kehidupan keagamaan, melahirkan akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang luas di bidang politik, perdagangan, dan kepentingan-kepentingan kemanusiaan lainnya. Pengaruhnya meluas dari Eropa ke hampir seluruh penjuru dunia. Yang kedua, Perang 8 tahun melawan diktator Raja Spanyol Philip II terjadi pada tahun 1568 sampai 1648. Perang ini muncul karena Belanda yang pro paham reformasi tidak mau mengikuti dan tunduk lagi di bawah kerajaan Spanyol Philip II. Yang ketiga, selama berlangsungnya perang, pelaut-pelaut Belanda dengan kapal yang banyak dan awak yang gagah berani mengambil peran yang besar dalam perdagangan di Eropa. Yang keempat, Philip II memerintahkan penutupan Lisabon bagi kapal-kapal Belanda. Dengan ditutupnya Lisabon, maka Belanda berusaha sendiri untuk menemukan jalan sendiri ke Indonesia, sebuah wilayah kaya akan rempah-rempah. Yang kelima, yaitu Cornelis de Houtman diberi petunjuk oleh Jan Huygens van Lieshouten lewat bukunya yang berjudul Itinerario. Cornelis de Houtman adalah pemimpin pelayaran yang pertama sampai di Indonesia pada tahun 1596. Garis pelayaran yang diikuti oleh Houtman ke Indonesia dengan mengikuti Selat Sunda, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh van Lieshouten dalam bukunya yang berjudul Itinerario. Inilah rute perjalanan Cornelis de Houtman dari negara asalnya yaitu Belanda menuju ke daerah Indonesia. Yang pertama yaitu Maluku dengan diberi petunjuk oleh Jan Huygens lewat bukunya yang berjudul Itinerario. Kapal Belanda yang pertama sekali mengunjungi pantai Australia adalah De Wipken di bawah pimpinan William James melalui Selat Torres hingga Maret 1606 sampai di suatu lokasi di pantai barat sepenanjung York. William James bersama anak buahnya ialah orang-orang Eropa pertama sekali melihat atau menemukan benua Australia. Tempat yang disinggahi dinamakan Tanjung Carver yang berarti kembali lagi. Tahun 1611, Hendrik Brouwer sebagai Gubernur Jenderal Fock secara kebetulan menemukan jalan baru untuk mencapai Pulau Jawa dan Brouwer mencapai Pulau Jawa dalam waktu yang singkat. Kapal Belanda Endrak yang dipimpin oleh Kapten Der Hartog mengikuti rute pelayaran Brouwer dan secara kebetulan mencapai pantai barat Australia atau dekat Sharks Bay dan mendarat di pulau yang sampai sekarang bernama Hartog Island. Di pulau ini Hartog menanamkan sebuah tiang dan meninggalkan sebuah piring dipakukan pada tiang tersebut. Tanggal 25 Oktober 1616, kapal Endrak di bawah pimpinan Der Hartog berlayar lagi menuju Banten pada tanggal 27 bulan yang sama. Demikian presentase dari saya.
Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saudari kami Lelawati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Penjelasan selanjutnya, pada tahun 1619, Frederick de Houtman sampai di pantai barat Australia di sebelah selatan kota Perth sekarang. Dalam pelayarannya itu, Houtman hampir saja mengalami kecelakaan di sebuah tempat yang berbahaya yang diberi nama Abrolhos yang berarti Keep Your Eyes Open, buku mata. Tahun 1622, kapal bernama Lewin sampai di pantai barat daya Australia yang kemudian dikenal dengan nama Lewis Land. Pada tahun 1623, suatu ekspedisi yang terdiri dari dua buah kapal, Pera dan Arnhem, yang dipimpin oleh Kartens dikirim untuk menyelidiki Teluk Carpentaria. Namun ketika Kartens hampir sampai di Teluk Carpentaria, ia memerintahkan tim ekspedisi untuk kembali, karena Kartens meyakini bahwa apa yang dilaluinya itu adalah suatu terusan atau passage ke daerah selatan. Dalam perjalanan kembali, mereka terbawa angin ke daerah yang sekarang bernama Arnhem Land. Kesan mereka tentang daerah yang didatanginya adalah gersang. Pada tahun 1627, kapal bernama Gulden Zipat berangkat ke Amsterdam menuju Indonesia. Setelah mencapai Cape Lewin, kapal ini terus menuju Great Australia Big sampai ke tempat yang kini bernama Treaty Bay. Daerah ini diberi nama Nutsland sesuai dengan nama seorang pegawai VOC yang ikut dalam kapal tersebut. Pada tahun 1628, sebuah kapal Belanda yang bernama Vianen di bawah pimpinan De Witt dalam perjalanan pulang ke negeri Belanda dari Batavia mengalami kecelakaan di Tanjung Barat Laut Australia. Kapal ini hanya berhasil diselamatkan dengan membuang sebagian dari muatannya, yaitu lada dan tembaga. Tempat ini kemudian disebut De Witt's Land. Pada tahun 1629, kapal perang Belanda Batavia mengalami kecelakaan di Houtman's Abrolhos. Kaptennya Francis Persat berhasil menyelamatkan diri beserta anak buahnya dan sampai di Batavia 34 hari kemudian. Hambatan-hambatan dalam pelayaran bangsa Belanda ini semakin menyadarkan pimpinan VOC di Indonesia pada waktu itu bahwa mereka harus memiliki peta yang baik tentang rute pelayaran ke dan dari Indonesia jika mereka tidak mau kehilangan kapal-kapal dan barang-barang yang berharga. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh saudari. Selanjutnya akan saya sampaikan mengenai ekspedisi Abel Tasman I. Akibat peristiwa kecelakaan yang dialami kapal perang Belanda Batavia, Gubernur Jenderal Anthony van Diemen tercatat sebagai pemimpin VOC yang perhatiannya sangat besar terhadap eksplorasi ke daerah Australia dan menyadari bahwa mereka harus memiliki peta yang baik untuk rute pelayaran agar barang dagangan dan kapal-kapal mereka aman. Kemudian, untuk keperluan tersebut, dia memilih seorang pelaut yang cakap bernama Abel Tasman. Dengan mengomandoi dua buah kapal yang diberi nama Heemskerk dan Zeehan, Tasman kemudian meninggalkan Batavia pada tahun 1642 dengan seorang pilot berpengalaman yaitu Franz Fisher. Dengan memotong Samudra Hindia, Tasman mula-mula menuju Mauritius, kemudian membelokkan pelayarannya ke arah Australia. Pada 2 November 1642, Tasman menemukan daratan yang disebut Van Diemen's Land atau sekarang Tasmania ya disebutnya. Nah, setelah menyusuri separuh dari pantai pulau itu atau pantai bagian selatan, pada 4 Desember di tahun yang sama, Tasman meninggalkan dan meneruskan pelayarannya ke arah timur. 9 hari kemudian, sampai di daerah pantai barat South Island atau sekarang disebut dengan New Zealand, dan mendarat di suatu tempat yang disebutnya Mishekri Bay. Karena 3 orang anak buahnya mati terbunuh oleh penduduk asli pulau itu, kemudian pulau tersebut diberi nama Staten Land. Sedangkan laut antara Diemen's
Van Diemen's Land dengan Staten Land disebut Abel Tasman Passage. Karena menurutnya itu masih bagian dari daratan selatan yang dia cari. Nah, dari New Zealand, Tasman berlayar memasuki Pasifik. Kemudian dia singgah di Friendly Island dan kembali ke Batavia dengan menyusuri pantai utara Irian. Kemudian sampai kembali di Batavia pada 1643. Lanjut penjelasan mengenai ekspedisi Abel Tasman II. Tepatnya pada tahun 1644, Tasman memimpin ekspedisinya yang kedua. Tasman diperintahkan untuk menemukan jalur laut di sebelah selatan Irian, kemudian masuk ke Pasifik, terus ke Van Diemen's, dan dari sana kembali menuju Batavia melalui Headland van de Utrecht. Pelayaran-pelayaran Abel Tasman yang merupakan ekspedisi terakhir, daratan Australia kemudian disebut dengan New Holland. Belanda di sini tidak ingin melakukan pendudukan di Australia karena dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi. Mereka menyebutkan bahwa tanah ini tuh gersang dan sulit ditambang begitu ya. Nah, dari sudut ilmu pengetahuan, orang Belanda ke Australia telah menambah informasi khususnya dengan telah terteranya daratan Australia pada peta dunia. Lanjut ke pelayaran dan penemuan-penemuan yang dilakukan oleh orang-orang Inggris. Ekspedisi pelayaran yang dilakukan bangsa Portugis dan Belanda ke Australia tidak berujung pada suatu upaya kolonialisasi karena dianggap tidak memiliki potensi yang cukup untuk memajukan perekonomian dan perdagangan bangsa-bangsa tersebut. Faktor eksplorasi daerah barat Australia yang memang gersang dan membuat para penjelajah menganggap bahwa daratan luas di selatan ini tidak layak untuk dihuni. Maka perlu waktu hingga 44 tahun, tepatnya di tahun 1688 dari ekspedisi Tasman yang kedua, yaitu pada tahun 1644, bagi orang Eropa untuk kembali berusaha menjelajahi Australia. Namun, kurang dari setengah abad kemudian, kesepian itu dipecahkan oleh secercah sinar redup yang berasal dari seorang bajak laut berkebangsaan Inggris yang bernama William Dampier. Tepatnya pada tahun 1688, Australia akhirnya mendapatkan kunjungan dari seorang bajak laut dengan menggunakan kapal bernama Cygnet. William Dampier adalah seorang bajak laut asal Inggris yang berhasil mendarat di pantai barat laut Australia yang dekat dengan Melville Island. Sekembalinya ke Inggris, Dampier kemudian menerbitkan catatan pelayarannya yang kemudian menarik perhatian pemerintah Inggris yang memang sedang mencari daerah dekat Indonesia untuk dapat mengimbangi persaingan dagangnya dengan Belanda. Nah, pada tahun 1699, kemudian Dampier diberikan kapal Roebuck atau Rebuk, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan ya, oleh pemerintah Inggris untuk melakukan ekspedisi ke New Holland dan mendarat di Shark Bay, tepatnya di pantai barat Australia, dan terus melakukan eksplorasi sampai pantai utara Australia. Namun, dalam laporannya dia tidak mendapatkan atau tidak terdapat hal-hal yang dapat mendorong terjadinya kolonialisasi di Australia, sehingga eksplorasi pun terhenti selama 70 tahun. Kita lanjut ke pelayaran James Cook. Dalam penemuan benua Australia dan pengamatan peristiwa alam adalah Royal Society of London pada tahun 1769 bermaksud mengamati peristiwa alam yang disebut Transit of Venus yang hanya bisa diamati dari belahan bumi bagian selatan.
Nah, kemudian menugaskan Kapten James Cook untuk menahkodai kapal Endeavour dan berlayar ke arah selatan bumi untuk melakukan tugas pengamatan dan sekaligus mencari Terra Australis Incognita, atau bisa dibilang daratan luas yang membentang dekat kutub selatan, ya. Nah, Cook ini berangkat dari Inggris tanggal 26 Agustus 1768 dengan tujuan pertama yaitu Tahiti, di mana ia akan melakukan tugasnya yang pertama yaitu mengamati transit of Venus. Cook sampai di Tahiti bulan April 1769. Kemudian ia menyaksikan terjadinya transit of Venus pada awal bulan Juni, masih tahun yang sama ya. Nah, setelah tugas selesai, Cook bergerak kembali untuk melaksanakan tugas keduanya, yaitu mencari daratan selatan dan mulai berlayar sampai garis yang ditentukan. Namun dia tidak menemukan daratan di sana. Nah, pada saat itu udara sangat dingin dan cuaca yang tidak mendukung untuk berlayar, sehingga Cook memutuskan singgah dan menyelidiki New Zealand yang sebelumnya ditemukan oleh Tasman. Pada bulan Oktober 1679, Cook sampai di New Zealand dan mendarat di pantai timur North Island. Dari sana, berlanjut ke arah utara dan berhenti sejenak di sebuah teluk. Di sana ia menyaksikan lagi peristiwa astronomi lain, yaitu Transit of Mercury. Ia menggunakan waktu 6 bulan untuk mengelilingi North Island dan South Island. Dengan demikian, menurutnya New Zealand bukan bagian dari daratan luas seperti dugaan sebelumnya. Dari sana, ia meneruskan pelayaran menyelidiki Van Diemen's Island. Kemudian, awal April 1770, Cook meninggalkan New Zealand menuju Van Diemen's Land, namun gagal karena ombak besar di laut itu, di laut selatan itu ya, lagi besar-besarnya ombaknya tuh. Nah, kemudian Cook sampai ke pantai timur Australia ya, pantai yang memang belum pernah didatangi oleh orang Eropa. Ia mendarat di suatu tempat di perbatasan antara New South Wales dengan Victoria kalau sekarang ya. Kemudian mereka mendarat di suatu teluk dan diberi nama Stingray Harbor, atau kemudian tuh diganti menjadi Botany Bay. Dari Botany Bay, Cook meneruskan pelayaran ke utara, menyusuri pantai timur Australia dan melewati semenanjung York. Pada sebuah pulau yang diberi nama Possession Island, Cook menancapkan bendera Inggris dan mengklaim bahwa seluruh daerah itu milik Inggris. Cook memberi nama daerah itu New South Wales. Nah, peristiwa ini terjadi pada 23 Agustus 1770. Kemudian Cook meneruskan pelayarannya ke Batavia. Setelah tinggal beberapa hari, ia meneruskan kembali ke Inggris melalui Tanjung Pengharapan Baik dan tiba di Inggris tepatnya pada 13 Juli 1771. Penemuan Cook ini sangat berarti. Laporan-laporan mereka tentang daerah-daerah New South Wales menimbulkan kesan yang sangat berbeda dengan pemimpin VOC setelah menerima laporan ekspedisi Tasman. Laporan Cook serta anggota rombongannya inilah yang akhirnya mendorong pemerintah Inggris untuk melakukan kolonialisasi di sana. Demikian penjelasan dari saya dan teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dan untuk sesi tanya jawab, kami buka. Untuk yang ingin bertanya, silahkan beri nama dan NPM-nya. Terima kasih.